Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Indrin. Apa Waalaikumsalam. kabar? Waalaikumsalam, Miss. Alhamdulillah sehat. Miss gimana kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah saya sehat juga. Tapi ngomong-ngomong, Miss, kok wajahnya kayak agak-agak galau ya, nggak seperti biasanya. Miss Indrin itu biasanya itu ceria aja. Ini kayak ada yang sedang dipikirkan ya, Miss ya? Iya, apa ya, Miss Ilmi kayaknya tahu aja ya. Memang agak-agak lagi ada pikiran saya nih, Miss. Kalau misalkan apa gitu, kayak memang pengen ngobrol sama seseorang gitu sebenarnya. Ada sih memang Iya, yang lagi saya pikirin. iya ya, Miss. Lagi ada masalah kali ya. Boleh lah, Miss. Mana tahu Miss kepengen sharing-sharing. Mana tahu pengen ngobrol. Mana tahu ada Iya, yang mau dibicarain, Miss. iya, iya sebenarnya ini sih, Miss. Ada sih yang pengen saya tanyakan gitu, maksudnya mau dapat solusi gitu dari masalah yang sedang saya hadapi ini sebenarnya, Miss. Ini kemarin yang mau Miss bicarakan itu ya, yang kemarin ketemu kita nggak sempat ya. Iya ya. Iya, Miss. Jadi Iya. apa sih ya, maksudnya eh tentang ini sih, Miss, tentang apa tuh yang kemarin yang kita ceritakan itu loh, tentang komunitas praktisi. Jadi kan Oh iya ya. saya sama apa di SMA itu kan udah buat nih sebenarnya komunitas praktisi. Tapi kok kayaknya apa ya? eh ini apa namanya? Kurang ini sih teman-teman itu kayaknya kurang apa? Kurang respon gitu sama apa yang saya bikin gitu. Oh iya ya. Jadi Miss Indri di sekolah sudah ada komunitas praktisi ya, dan kemudian hari ini sedang galau karena permasalahannya teman-teman sepertinya kurang merespon dengan komunitas praktisi yang dibuat. Seperti itu ya, Miss, masalahnya. Iya, iya betul, Miss. Iya, iya. Oke, ini menurut ini saya mau tanya lagi nih, Miss, kan. Nah, jadi di komunitas praktisi itu, menurut Miss Indri kenapa kawan-kawan itu bisa minatnya, rendah gitu, Iya, jadi mengikuti komunitas praktisi yang Miss mm, buat yang dibuat itu ya? Heeh. iya, macam-macam alasannya, Miss. Kalau misalkan saya ajak itu alasannya itu ada aja lah, yang sibuk lah, ya udahlah kau aja lah, misalnya kayak gitu. Terus eh, mereka juga rata-rata juga ada kegiatan lain yang mungkin menurut mereka lebih Mmm, lebih penting gitu. Jadi macam-macam lah ya, yang dijadikan alasan sama teman-teman gitu. Sehingga ya itu tadi komunitas praktisinya jadi vakum gitu. Karena saya iya, pengennya komunitas itu tuh berjalan dengan baik gitu ya. Maksudnya saling sharing, saling berbagi, seperti seperti itulah kira-kira. iya, iya. Jadi selama ini udah, eee, kira-kira yang sudah berjalan ini, Miss pengennya kan mereka itu gabung ya di komunitas praktisi yang sudah dibuat, tapi sejauh ini masih banyak alasan-alasan, kadang alasannya apa namanya, tidak ada waktu, sibuk dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira mereka sejauh ini menurut Miss sudah tahu tidak manfaat dari komunitas praktisi yang sudah dibuat ini? Nah, itu tadi, Miss. Eh, menurut saya sih mungkin memang kebanyakan mereka itu memang kurang ini ya, kurang menyadari lah pentingnya sebenarnya membangun komunitas praktisi ini sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mungkin jadinya kayak kurang tertarik gitu dengan hal-hal yang seperti seperti itu gitu kalau menurut saya sih, Miss. Oh iya ya, bisa jadi mereka belum mengetahui ya Mm-mm. manfaatnya. Nah, menurut Miss Yanti sendiri manfaat komunitas praktisi yang sudah dibuat ini apa ya, Miss ya? Banyak sekali sih sebenarnya, Miss, kalau menurut saya. Makanya kenapa saya gaungkan ini kan untuk Hmm, dibuat sebuah komunitas, kemudian nanti sebenarnya sih tujuannya yang pertama
pastinya menciptakan iklim belajar yang baik ya. Jadi kan sebenarnya tujuan pendidikan kita kan jelas gitu ya. Gimana tujuan kan adalah memerdekakan siswa ya, memerdekakan murid gitu kan dengan merdeka belajar. Jadi gimana caranya membangun komunitas praktis ini ya tentu dengan tujuannya menciptakan iklim itu tadi gitu. Terus selain itu juga kan selain kita juga bisa membangun iklim yang seperti itu, kita juga kan bisa saling berbagi informasi, kemudian saling meningkatkan mutu dan kualitas kita masing-masing ya. Karena kan memang saya yakin semua orang pasti punya bakatnya ya masing-masing ya, pasti punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita membentuk satu komunitas tentu ini akan lebih menguatkan lagi seperti itu. Selain itu juga kan informasi-informasi selain mungkin tentang tentang pelajaran atau apapun kan bisa juga didapat gitu dengan memberikan informasi-informasi seputar mungkin pendidikan beasiswa ataupun event-event pendidikan yang lain, lomba-lomba segala macam seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya banyak sekali gitu yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di sebuah komunitas praktisi seperti itu kira-kira. Luar biasa sebenarnya manfaatnya ya, Miss Indri ya. Tadi sudah dijabarkan tadi kan bahwasanya di sinilah kita bisa juga mengetahui lebih jauh tentang Merdeka Belajar itu sendiri, berbagi informasi misalnya tentang beasiswa, kemudian sharing. Nah, karena tadi setiap pengetahuan atau pendidikan itu pasti berkembang ya kan. Nah, bisa jadi sharing guru A dan guru B, jadi kita lebih update terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang ya. Tadi Miss Indri jelaskan luar biasa. Nah, sekarang saya pengen tanya nih sama Miss Indri. Menurut Miss Indri, itu kan tadi kan manfaatnya sudah luar biasa gitu ya ininya. Bagaimana ya menurut Miss Indri kira-kira agar para guru tadi yang mereka itu barangkali cuek-cuek karena tidak tahu manfaatnya, atau bukan cuek sih, bisa banyak alasan ya, banyak tantangan yang mungkin mereka udahlah nggak ada waktu, udahlah capek, udahlah ini dan itu, karena mereka mungkin belum tahu manfaatnya. Nah, menurut Miss Indri kira-kira bagaimana ya caranya supaya teman-teman ini tahu manfaat dari komunitas praktis ini sehingga mereka tertarik untuk ikut bergabung di dalamnya? Iya, jadi sejauh ini sih sebenarnya Miss yang sudah saya lakukan supaya teman-teman tertarik itu yang pertama ya tentu dari sayanya sendiri ya yang melakukan perubahan gitu ya. Misalkan mulai dari merubah disiplin positif ya atau dari awalnya yang mungkin kurang disiplin, contoh ketepatan waktu gitu ya. Ya mungkin saya suka terlambat sekolah, jadi datangnya tepat waktu, kemudian juga tugas-tugas seperti misalkan kalau kita kan sering tuh yang ngumpul kisi-kisi soal ujian gitu kan. Nah, biasanya itu kan saya masuk tuh daftar list yang terlambat mengumpulkan kisi-kisi. Nah, saya mulai dari situ, Miss. Sekarang saya udah nggak pernah terlambat lagi mengumpulkan kisi-kisi. Kemudian deadline nilai, saya juga nggak pernah terlambat lagi kayak gitu-gitu. Terus kemudian menurut saya yang paling efektif tuh ya ketika saya ngajar itu saya suka ngeposting, Miss. Jadi contoh misalkan saya pakai metode baru atau pakai platform baru gitu ya. Saya sering tuh posting ke media sosial saya, apakah itu di story WA, kemudian juga di Facebook, di Instagram, di tempat-tempat media sosial saya yang lain ya. Bahkan saya juga punya TikTok loh, Miss. Jadi kadang-kadang saya juga pakai TikTok itu untuk ya sekedar untuk ngeposting kegiatan belajar-belajar gitu ya. Contohnya pakai platform, apakah saya pakai Canva atau pakai Quizzes atau pakai platform yang lain lah kayak gitu-gitu, standar sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan ketika kita pakai kayak gitu-gitu rupanya justru lebih tertarik. Saya pernah coba kayak gitu dan ternyata sebenarnya benar. Ada juga beberapa teman-teman yang komen, itu pakai apa, Andri? Itu pakai apa kayak gitu kan? Itu belajar apa kayak gitu. Terus mereka tanya, bisa nggak kira-kira kalau dipakaikan ke mapelku ya kayak gitu-gitu kan? Dan rupanya mereka tertarik nih sebenarnya di yang seperti itu gitu. Iya. Berarti tadi ada dua ya yang ingin Miss lakukan ya kan, atau yang sudah barangkali dilakukan ya berjalan. Yang pertama itu merubah diri sendiri tuh dari motivasi internal kan.
Nah, jadi bagaimana agar menjadi contoh kepada teman-teman yang belum mengikuti guru komunitas praktisi ini dengan Miss Indri berubah, misalnya mengambil manfaat ilmu yang sudah didapatkan dari guru praktisi ini, berubah sehingga menjadi contoh untuk menginspirasi teman-teman. Oh ternyata ada loh manfaatnya, kelihatan dari diri sendiri gitu kan. Nah, oke, yang kedua tadi dengan cara sosialisasi sosialisasi ya, posting gitu kan di media sosial. Ada TikTok, ada misalnya penggunaan media sosial yang lain, barangkali ada Facebook dan lain-lain ya. Ada misalnya pembelajaran baru yang kadang-kadang Miss Inti kita anggap biasa, seperti tadi ada Canva, platform baru misalnya yang lain, Quizzes tadi ya. Tapi ternyata teman-teman lain ada yang belum tahu, sehingga mereka justru ingin tahu dan menanyakan itu kepada Miss Indri. Jadi ada dua tadi ya. Ada lagi kira-kira yang lain, Miss, rencana misalnya apa ya, rencana Miss yang agar teman-teman juga lebih tahu lebih banyak lagi nih manfaat dari komunitas praktisi ini. Iya, jadi kalau saya Miss lebih ke soft sih. Maksudnya soft itu kalau lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu kadang-kadang kayak suka emang ini pakai Kak, kadang-kadang kan kayak gitu. Kak, aku kemarin lihat Kakak pakai ngajar ini itu pakai apa ya gitu-gitu kan. Terus saya bilang, "Oh, itu pakai ini. Entar deh kapan-kapan kita spare waktu deh. Kita buat maksudnya kita ini aja, kita sharing-sharing aja tentang penggunaannya." Susah nggak katanya kan? Gampang, gampang kali kok. Yang penting mau aja, gampang. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu yang saya ciptakan adalah bagaimana teman-teman itu ketika berpikir tentang salah satu platform misalnya Miss, mereka akan langsung berpikir itu kan susah. Nah, saya mencoba merubah mindsetnya itu jadi gampang. Terus setelah itu baru kan saya bilang, yaudah nanti kapan-kapan kita atur waktu ya, yang duduk kayak kita ngapi-ngapi sambil makan-makan, sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol, nanti kita saling bagi-bagi info gitu-gitu kan. Jadi ternyata mereka tertarik. Jadi kan sebenarnya dengan kata lain sudah masuk nih doktrinnya gitu kan. Oh iya ya bisa ya ternyata gitu. Jadi memang diawali dengan yang enak-enak dulu kali ya mungkin ya. Mungkin baru mau gitu teman-teman gitu. Ya, terus setelah itu saya juga rajin bagi info. Ya maksudnya kapan aja teman-teman tanya itu saya selalu kalau misalnya pada saat lagi apa itu saya bales pesannya kalau di WA, terus di DM juga kayak gitu. Terus juga kalau misalkan saya dapat info sesuatu tuh saya rajin juga Miss nge-share di grup sekolah, kan ada juga di situ kan grup yang silaturahmi untuk guru-guru dan juga manajemen kan. Nah, saya nge-share di situ gitu. Info-info lomba segala macem. Gitu-gitu sih sebenarnya masih yang saya lakukan sih, Miss. Nah, oke, baik. Tadi jadi kalau saya tabulasi di sini ya, berdasarkan yang Miss Indri katakan tadi, ada motivasi internal, kemudian posting di media sosial, juga melakukan pendekatan gitu ya kepada kawan-kawan. Lalu kalau ada berbagi info juga sharing di grup WhatsApp seperti itu. Nah, sejauh ini sudah Miss Indri lakukan atau ada yang belum dilakukan, kemudian barangkali intensitasnya bagaimana menurut Miss Indri agar semua ini lebih efektif ke depannya. Memang kawan-kawan juga lebih tahu banyak dan lebih tertarik kembali masuk ke dalam komunitas ini gitu, Miss. Iya, jadi saya sebenarnya kalau yang yang pertama itu mungkin Miss mungkin waktunya itu mungkin supaya lebih serius mungkin bisa appointment waktu ya, misalkan apakah saya lakukan misalkan mulai dari minggu depan kayak gitu, atau saya mungkin appointment-nya lebih ke berapa kali sih gitu ya mungkin sama teman-teman gitu, supaya mungkin lebih terarah kayak gitu. Tapi pokoknya intinya yang mau saya lakukan itu ya secepatnya akan saya lakukan terus langsung aksi gitu ya, langsung action gitu. Iya, baik. Jadi rencana Miss dalam waktu dekat apa nih yang paling pertama ini dilakukan untuk tadi rencana-rencana yang di sini tadi, eksekusinya kira-kira kapan? Lalu kemudian apa yang step-stepnya yang mau dilakukan pertama?
Iya, yang pertama mau saya lakukan itu, ya tadi saya udah bilang ya, Miss, saya berawal dari diri Mm-mm. saya sendiri. Ya, Ya. bagaimana saya berusaha untuk menerapkan budaya ataupun disiplin positif dalam diri saya, supaya teman-teman juga lihat bahwasannya sebenarnya ada loh hal-hal yang sangat-sangat positif ketika kita gabung di komunitas praktisi. Contoh misalkan kayak guru penggerak gitu ya, Miss ya. Jadi bagaimana Mm-mm. kita secara personal itu berubah benar-benar menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Terus yang kedua adalah uh, ya contohnya tadi itu tadi saya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu seperti itu. Berarti oh ternyata si seorang Indri Lestari yang dulu-dulunya itu mungkin banyak kekurangannya yang suka nggak disiplin, sekarang sudah menjadi orang yang disiplin seperti itu kira-kira. Kemudian saya juga memperkaya diri saya dengan dan mempraktekkan apa yang saya punya, apa yang saya dapat itu dari komunitas praktisi itu dengan contohnya menggunakan berbagai platform digital dalam proses pembelajaran saya. Jadi sehingga ketika saya mempraktekkan beberapa platform itu, proses pembelajaran yang saya lakukan kepada murid itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, jadi itu kan nanti mungkin bisa juga jadi sebagai bahan jadi dari teman-teman itu bahwasannya, oh ya ternyata proses pembelajaran yang dilakukan Indri ini menyenangkan ya. Berarti mungkin kayaknya bisa saya praktekkan di uh, mata pelajaran saya seperti itulah kira-kira. Kemudian selain itu juga kadang-kadang memang gini sih Miss, kan katanya jarimu adalah menunjukkan identitasmu gitu ya. Jadi saya suka Iya suka benar. pamer memang sebenarnya gitu, suka ngeposting uh, saya. Memang kesannya sih pamer ya, cuman saya nggak apa-apa sih. Pokoknya saya sukanya walaupun nanti kesannya pamer itu kan maksudnya berbagi hal yang positif gitu ya di dalam uh, uh, proses pendidikan yang kita lakukan gitu. Jadi saya juga selain mengupload tadi ya pamer di medsos gitu, saya juga tadi saya seperti yang sudah saya bilang, saya suka berbagi gitu informasi apa. Suaranya agak putus-putus kadang, Miss. Halo? Miss, suaranya putus. Miss Indri? Halo? Halo? Miss, suaranya putus tadi. Halo? Miss? Halo, suara Miss terputus tadi, nggak kedengeran. Halo Miss? Oh ya, tapi ini sudah terdengar kah? Oke, sudah ya. Kita lanjut ya, Miss. Halo, suara saya Jadi kedengeran. itu sih kalau dari saya, Miss. Ini suara saya kedengeran, Miss? Terdengar, Miss, Oke. terdengar. Tadi suara Miss hilang sama sekali. Terdengar. Ya, Oke. oke. Dari penjelasan Iya, tadi, terputus tadi, Miss. oh iya memang terputus ya. Jadi saya rasa itu sih, Miss, langkah-langkah yang kira-kira akan saya ambil ketika mungkin ya supaya komunitas praktisi ini benar-benar terjalin lah Oke, terutama di baik. SMA Pencabudi gitu, Miss. Berarti sudah dapat ya solusinya ya Miss ya tadi ya. Ada 4 poin tadi yang saya catat ya kan. Yang pertama misalnya motivasi diri dari internal, kemudian dari media sosial lebih digencarkan lagi, kemudian ngobrol-ngobrol santai dengan teman sejawat, lalu kemudian tadi ada kerjasama sama manajemen misalnya atau berbagi di grup WhatsApp sekolah, memberitahukan informasi-informasi tentang kebermanfaatan tentang komunitas guru praktisi ini kepada kawan-kawan. Nah, kira-kira ketika untuk melakukannya Miss Indri butuh dukungan dari orang lain, kira-kira dalam bentuk bagaimana atau siapa yang dari siapa dukungan yang Miss Indri butuhkan tersebut? Iya, yang pertama pasti kita namanya juga dalam kehidupan pasti nggak bisa hidup sendiri ya. Pasti memang juga butuh butuh support orang lain juga ya. Di sini sebenarnya saya uh,
ya syukurnya gitu kan punya teman-teman sesama CGP nih juga, terutama yang deket sekarang ini ya sesama yang di SMA gitu. Kami ada 3 orang. Ini mungkin kami bisa saling menguatkan. Kemudian juga teman-teman CGP dari juga nih teman-teman yang sekarang ini saya lagi pendidikan nih yang di angkatan 5 juga, terutama yang di kita nih ya di kelas A ini ya juga, nanti mudah-mudahan bisa saling mendukung juga gitu, karena kan pasti teman-teman juga banyak ilmunya yang bisa saling dibagi, kemudian juga bisa saling menguatkan seperti itu. Juga sebenarnya dukungan dari manajemen sekolah juga saya rasa juga sangat penting dalam hal ini, Miss. Bagaimana juga manajemen sekolah juga saya harapkan bisa saling menguatkan dalam hal pembentukan komunitas praktisi ini. Seperti itulah kira-kira. Dan yang paling terutama menurut saya yang paling penting adalah dukungan keluarga. Bagaimana keluarga juga mendukung saya sebagai seorang guru dan sekarang sebagai calon guru penggerak ini meningkatkan geliat teman-teman sekitar itu untuk ikut komunitas praktisi, seperti itu kira-kira. Dan jadi, sejauh ini apakah dukungan itu Miss Indri dapatkan? Ya alhamdulillahnya sih suami nggak, kalau dari suami ya, suami nggak pernah protes sih kalau misalkan saya ikut kegiatan apapun gitu yang berhubungan dengan karir saya ya. Justru beliau mendukung sekali gitu, karena terbukti ketika ada beberapa event yang saya harus menginap sampai keluar kota pun diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang penting sama suami itu bagaimana anak itu udah safe gitu, artinya ya siapa yang jaga segala macam itu sudah safe gitu. Jadi memang dukungan itu terutama yang memang saya rasakan gitu. Bersyukurnya alhamdulillahnya seperti itu, Miss. Jadi saya leluasa untuk melakukan segala sesuatu yang menurut saya bisa untuk mengembangkan diri saya dan juga pendidikan Indonesia, khusus terumumnya lah gitu ya. Saya rasa sih gitu. Untuk di sekolah didukung ya, Miss, mudah-mudahan kan. Ya, didukung juga kalau untuk pihak manajemen sejauh ini mendukung sih, Miss. Kamu kebetulan kan kita di SMA juga sekolah penggerak gitu. Jadi kalau ada yang kalau ada yang saya bilang ini untuk kegiatan guru penggerak, Pak. Oh iya, silakan. Ya, Ibu butuhnya apa? Terus sekarang kebetulan WKS-nya kan baru ganti ya. Dulu kan laki-laki, sekarang perempuan, ibu-ibu. Oh ya, jadi kira-kira butuhnya apa, Bu Indri? Nanti bisa kita sharingkan sama Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Jadi saya merasa bersyukur sekali gitu. Banyak ternyata di sekitar saya itu yang memang mendukung apa yang saya inginkan. Seperti itulah kira-kira membentuk komunitas praktisi inilah terutama. Jadi tadi mudah-mudahan sudah ada beberapa solusi ya kan yang kita dapatkan dari obrolan ini. Bagaimana Miss Indri, apakah galaunya masih terasa atau ada kira-kira sudah lega, Miss? Terima kasih loh Miss Ilmi udah mau dengerin, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tadi sudah ada beberapa solusi ya kan, Miss. Lalu kemudian alhamdulillahnya saya juga mendengar dari Miss Indri ternyata pihak sekolah, kemudian kita juga sesama CGP saling mendukung, kemudian juga keluarga juga mendukung, dan mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya akan lebih banyak teman-teman guru yang akan ikut bergabung dalam komunitas praktisi sesuai yang Miss Indri harapkan tadi ya kan. Iya, benar Miss. Harapannya seperti itu kira-kira. Iya, mudah-mudahan nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di acara arisan kan, Miss. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya ya, benar-benar ya. Progresnya. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan makin banyak ya. Makin banyak yang udah bergabung di komunitas seperti kita ini. Jadi Miss ini udah sore, kayaknya kita udah boleh lah ya meninggalkan kelas kita ya kan. Ya, aduh Miss Imi, terima kasih banyak ya. Sampai sore loh mau dengerin saya, Masya Allah. Udah percaya, terima kasih sudah percaya sama saya untuk diajak ngobrol-ngobrol. Sama-sama, terima kasih juga. Bisa saling menguatkan. Oke, Miss Indri, terima kasih. Iya, sama-sama Miss. Sampai ketemu di arisan ya Miss. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu dia. Oke, kita stop ya.